Untuk terus menjadi operator terdepan, Telkomsel selalu memberikan layanan maksimal terhadap pelanggannya dengan memperhatikan faktor-faktor kedekatan, kemudahan, dan kenyamanan pelanggan. Di Grapari Telkomsel, petugas pelayanan Telkomsel dituntut untuk selalu care serta senantiasa memberikan pelayanan yang prima kepada para pelanggan dengan memperhatikan standar layanan sebagai frontliner. Sebagai bagian dari frontliners, customer service, team leader, dan greeter dituntut untuk berpenampilan yang baik dan memiliki sikap yang ramah. Gunakanlah seragam dan atribut berdasarkan standar yang berlaku oleh perusahaan. Sebagai seorang customer service, pastikan kita selalu tampil penuh percaya diri dengan mengenakan seragam dan atribut yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pastikan selalu pakaian dalam kondisi rapi. Tatalah rambut agar selalu terlihat rapi dan teratur. Pastikan rambut selalu bersih dan tidak berminyak dengan warna rambut natural. Gunakan tanda pengenal di dada sebelah kanan pada bagian yang mudah dibaca. Untuk pria, panjang rambut tidak boleh melebihi kerah kemeja atau melewati alis mata. Kenakan sepatu warna hitam polos pantofel dengan tinggi minimal 5 cm. Untuk pria, gunakan kaos kaki yang disesuaikan dengan warna celana panjang yang digunakan. Untuk wajah, kenakan riasan yang tidak berlebihan dan sesuaikan dengan warna kulit. Rapihkan selalu riasan sebelum memulai bertugas atau setelah istirahat. Bagi wanita muslimah yang mengenakan hijab, usahakan untuk tetap menyesuaikan warna jilbab. Untuk level supervisor dan team leader, wajib menggunakan pakaian yang formal, rapi, bersih, dan sopan. Sementara untuk FOS, Front Office Support, menggunakan pakaian yang rapi, bersih, dan sopan. Untuk customer service pria, tidak diperkenankan mengenakan kalung. Bagi wanita, hindari berhias diri di meja kerja atau di depan pelanggan. Dan baik greeter maupun customer service, hindari memakai kaos kaki berwarna putih. Ingatlah, kita dituntut untuk selalu menjaga penampilan rapi, bersih, dan harum. Sebelum memulai aktivitas layanan, yang harus dilakukan adalah absensi, memakai seragam dan atributnya, serta mengikuti briefing. Semangat pagi! Briefing ini diikuti oleh semua petugas pelayanan, supervisor, team leader, customer service, FOS, dan greeter. Agenda yang dibahas pada saat briefing adalah 1. Sharing informasi dan pengalaman dalam melayani pelanggan yang terjadi pada hari sebelumnya. 2. Sharing informasi untuk SOP, produk, atau program Telkomsel terbaru. Brief and debrief dilakukan di awal dan akhir jam operasional. Telkomsel, solid, speed, smart. Telkomsel, juara. Greeter berkewajiban untuk menyambut setiap pelanggan yang datang. Sambutlah pelanggan yang datang dengan senyum yang ramah dan ucapkan salam menggunakan bahasa resmi atau formal. Selamat pagi Ibu, selamat datang di Grapari Telkomsel. Ada yang bisa kami bantu? Saya mau ganti kartu saya hilang. Baik. Bisa dibantu nomor teleponnya? 081. Kemudian diarahkan untuk mengambil nomor antrian dan dipersilahkan untuk menunggu. 33. Tunjukkan sikap bersahabat sehingga pelanggan selalu merasa aman dan nyaman. Ini nomor antriannya Ibu, silakan menunggu. Terima kasih, Mas. Sebagai greeter, ada hal yang harus dihindari. Berlaku tidak sopan dan mengabaikan kedatangan pelanggan. Ganti kartu kan ya? Tidak siap siaga melayani pelanggan yang datang.
Sikap tersebut akan membuat pelanggan jengkel. Melayani pelanggan dengan care dan memberikan informasi produk kepada pelanggan yang datang adalah tugas utama seorang customer service. Berdiri dan sambutlah pelanggan yang datang dengan senyum yang ramah. Selamat siang, silakan duduk. Tanyakan nama pelanggan dan bantuan yang diperlukan. Dengan Bapak siapa? Saya Lutfi. Ada yang bisa saya bantu Pak Lutfi? Saya mau ganti kartu. Kartunya kenapa Pak? Hilang. Galilah informasi yang relevan dari pelanggan. Tanyakan nomor MSISDN pelanggan yang bermasalah, kemudian lakukan identifikasi, verifikasi, dan lakukan analisa masalah pelanggan. Sudah berapa lama hilangnya Pak? Sekitar 2 hari. 2 hari. Iya. Baik, dibantu dengan nomor teleponnya Pak Lutfi berapa? Nomor yang hilang Mbak ya, 081 Ya. 220 225 457. Untuk kartu simpati ya Pak ya? Ya, betul. Boleh saya pinjam KTP-nya? KTP Mbak ya, sebentar. Catat dan pilihkan kategori sesuai dengan permasalahan pelanggan pada aplikasi yang telah ditentukan. Sudah lumayan lama loh Mbak. Dengarkan pembicaraan pelanggan dengan seksama. Tahun. Ya lumayan nyesek juga kan hilang. Jadi semua teman-teman saya, kolega bisnis saya. Jangan memotong percakapan tanpa alasan yang jelas selama percakapan berlangsung. Jika terpaksa harus interupsi sementara, mintalah izin. Dan ucapkan terima kasih jika memulai percakapan kembali. Ya, Pak Lutfi, terima kasih. Ini validasi nomornya sudah sesuai dengan data Bapak sendiri. Oke. Gitu. Gunakan selalu bahasa yang resmi atau formal. Gunakan nada dan intonasi yang ramah dan sopan. Berbicara menggunakan artikulasi dan volume suara yang jelas, tidak terlalu cepat maupun lambat. Layani pelanggan dengan ramah dan sopan dan selalu bersemangat. Jika diperlukan waktu yang menyebabkan pelanggan harus menunggu, ucapkan mohon maaf atau izin untuk menunggu. Mohon maaf ditunggu sebentar ya Pak ya, saya akan proses untuk pembuatan kartunya. Oh iya Mbak, silakan. Miliki selalu sikap empati terhadap permasalahan pelanggan dan keinginan untuk membantu pelanggan dengan memberikan penjelasan informasi atau solusi yang komunikatif, jelas, dan yakin, tidak berbelit-belit sehingga pelanggan benar-benar paham. Jadi berapa biayanya nih Mbak? Untuk pembuatan kartu itu tidak berbayar. Oh gratis. Iya, gratis. Dan untuk paket dan pulsa itu akan kembali selama tidak dipergunakan sama yang menemukan. Dan kontak teleponnya itu kita tidak bisa backup Pak. Oh jadi pulsa ada. Jika diminta untuk melakukan konfirmasi balik kepada pelanggan, maka dapat dilakukan sesuai waktu yang dijanjikan. Ada kalanya pelanggan datang dengan beberapa permasalahan. Namun demikian, untuk selalu diingat, tangani setiap masalah dan memberikan solusi sesuai dengan permasalahan pelanggan, merujuk pada SOP atau mekanisme kerja yang berlaku. Dengan cara selesai pada saat itu atau FCR (First Contact Resolution) atau eskalasi tiket ke back office apabila permasalahan pelanggan tidak dapat dilakukan oleh petugas customer service. Kemudian, setiap kali memberikan informasi atau solusi, lakukan konfirmasi kepada pelanggan atas solusi atau informasi yang telah kita sampaikan. Cukup dengan mengerti mungkin Pak? Oke, cukup Mbak. Saya minta tanda tangan sebelah sini ya Pak ya. Sebagai customer service, kita juga harus dapat secara proaktif menawarkan produk, fitur, atau promo terbaru yang pelanggan belum menggunakannya. Dan merekomendasikan paket atau produk yang sesuai dengan profil atau kebutuhan pelanggan. Kita dituntut untuk dapat menjual recharge, device bundling, starter pack, dan aktivasi fast. Mau sekalian isi pulsa atau paket datanya? Boleh deh isiin
sekalian yang 200.000 sama aktifin paket yang unlimited aja 2 GB. Jangan lupa untuk mencatat aktivitas sales pada aplikasi yang telah ditentukan. Sebagai customer service, kita tidak diperkenankan seenaknya menyambut pelanggan. Siang Bu, duduk. Makasih. Oke. Minggu kemarin Ya. saya aktifkan paket internetan. Tapi anehnya dia nggak bisa koneksi internet ya. Oke, Mbak yang kemarin. Memotong pembicaraan pelanggan tanpa alasan jelas. Nama lagi Mbak? Ya itu dia. Mengacuhkan pelanggan sibuk dengan diri kita sendiri. Menyampaikan kalimat berbelit dan mengucapkan jargon yang tidak berlaku umum. Biasanya sih kalau Telkomsel jor-joran ya kalau sama pelanggan kayak Mbak. Jor-joran. Jadi gini loh. Menggunakan permasalahan istilah-istilah kemarin kan, teknis. Saya coba bantu eskalasi tiket ya Mbak ya. Tiket kemana? Kita kan menyebut Menggunakan istilah internal Telkomsel. Kita coba bantu input ke CRM ya Mbak ya. Oke. Kalau ini saya pastikan aplikasi paling baru dari kita. Memang sebelumnya kita pakai cookies Mbak. CRM. Cookies. Makanan. Ya udah deh, coba mana Meninggalkan pelanggan dan membiarkannya menunggu lama tanpa izin dan tidak mengucapkan maaf. Berusaha mempercepat pelayanan dan mengakhiri percakapan sebelum pelanggan benar-benar memahami penjelasan. Paling tinggal tunggu orang Telkomselnya aja datang ke rumah Mbak. Semua ini tidak diperkenankan karena akan sangat merugikan penilaian terhadap diri kita sendiri dan perusahaan. Kan saya tuh udah bilang Mbak tadi, kita udah coba bantu eskalasi, kita coba bantu konfirmasi juga. Pelayanan nggak profesional kayak gini. Selamat siang Bapak, silakan Mbak. duduk. Gini ya Mbak ya. Setiap hari, kita akan selalu berjumpa dengan berbagai karakter pelanggan. Nah, mohon maaf sekali Bapak atas ketidaknyamanan. Jagalah emosi pada saat pelanggan marah. Masalahnya boleh dibantu dengan nomor teleponnya Bentar, berapa? Mbak, Telkomsel itu perusahaan besar. Ini maksudnya besarnya kena ngerompok pulsa pelanggan maksudnya? Sudah jelas tidak seperti itu Bapak. Kita dituntut untuk selalu dapat meredam kemarahan pelanggan dan meminta maaf jika pelanggan kurang puas dan tidak menyelesaikan permasalahan pada saat itu juga. Bentar Mbak, lama-lama. Dan perlu diingat untuk selalu menjaga nama baik Telkomsel ketika disudutkan oleh pelanggan. Klien paket luar negeri dan sebelumnya Bapak tidak mengaktifkan paket datanya gitu. Jika pelanggan sudah dirasa sangat mengganggu, ajaklah pelanggan ke ruang pelayanan terpisah. Hal ini untuk menjaga kenyamanan pelanggan lainnya. Bisa langsung ikut saya ke ruangan pelayanan sebelah. Disinilah peran dan tanggung jawab seorang tim leader dibutuhkan. Tim leader diharapkan dapat membantu seorang customer service dalam menghadapi pelanggan yang bermasalah. Selain itu, sebagai tim leader, kita juga memastikan kelancaran tugas tim. Sebagai customer service, jangan pernah mengedepankan emosi. Loh, saya kan bantu ibu aja nggak sabaran. Saya sudah coba berkali-kali, tapi Tidak minta maaf ketika pelayanan kurang memuaskan pelanggan. nih ya saya cobain lagi. Tidak menjaga nama baik Telkomsel. Oke. Telkomsel perusahaan besar tapi bisa-bisanya mempekerjakan orang kayak Mas, modal tampang tapi bodoh. Sebelum mengakhiri pelayanan, tawarkan bantuan lain sebelum menutup percakapan. Ada. Ada lagi mungkin Bapak yang bisa saya bantu. Nah, dari sini Bapak akan ada SMS survei dari 1166 mengenai pelayanan saya hari ini. Apabila Bapak merasa puas, boleh dibantu untuk menjawab A gratis untuk membalasnya. Oke. Ucapkan salam penutup setiap akhir pelayanan, diikuti berdiri bersama pelanggan. Disinilah kita berada, di garda depan sebagai petugas layanan Telkomsel.
Pahami setiap standar pelayanan perusahaan. Berkomitmenlah untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik, karena pelayanan yang baik adalah kunci utama kesuksesan perusahaan kita. Telkomsel paling Indonesia.